Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Maulana Rizky Sabri dengan NIM C1K019047. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal tentang seks reversal. Di sini saya akan share screen tentang jurnal yang saya dapat. Nah, di sini jurnal yang saya review memiliki judul efektivitas aromatase inhibitor yang diberikan melalui pakan buatan terhadap seks reversal ikan nila merah Oreochromis sp. Di sini yaitu di pendahuluan terdapat sebuah keunggulan ikan nila merah memiliki keunggulan mudah berkembang biak, yang dimana hal tersebut menimbulkan masalah dalam budidaya, yaitu terjadinya pemijahan yang tidak terkontrol dan melebihi sehingga menyebabkan kepadatan tinggi dan memperlambat pertumbuhan. Kemudian untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut dilakukan suatu upaya dengan budidaya ikan nila merah dengan menggunakan sistem kelamin tunggal melalui teknik seks reversal. Seks reversal merupakan suatu teknologi yang membalikkan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Pemeliharaan ikan yang berkelamin tunggal akan mencegah perkawinan dan pemijahan liar, sehingga wadah budidaya tidak dipenuhi oleh ikan. Kemudian aromatase inhibitor merupakan salah satu alternatif teknologi dalam teknik seks reversal yang berupa bahan kimia bukan hormon dan tidak karsinogenetik serta ramah lingkungan karena mudah terlahir di perairan. Kemudian masuk ke metode. Metode penelitian ini adalah larva ikan merah dan larutan aromatase inhibitor dengan berbagai dosis yang berbeda. Dan kemudian tujuan dari penelitian ini untuk dosis aromatase efektif yang diberikan melalui pakan buatan terhadap seks reversal ikan nila merah Oreochromis sp. Kemudian larva ikan berasal dari pemijahan secara alami dalam bak berukur 8 x 3 x 1 meter dengan kepadatan 4 ekor per meter kubik. Perbandingan induk yang digunakan antara jantan dan betina adalah 1:3. Larva ikan nila merah yang digunakan untuk perlakuan berumur 9 hari setelah menetas sebanyak 1.200 ekor yang ditempatkan di dalam beberapa akuarium pada kepadatan 100 ekor dengan volume air 84 liter tiap akuarium. Dalam penelitian ini, larva ikan yang digunakan sebanyak 100 ekor tiap akuarium dengan siklus air yang dilengkapi dengan filter fisika yang berisi batuan xyloid. Kemudian pemberian pakan yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam sehari secara ad libidum untuk mempertahankan kualitas air pada kondisi optimal. Dilakukan penyimpanan setiap hari dan penggantian air sekali 5 hari. Kemudian senyawa aromatase inhibitor dengan dosis 500 mg per kilogram, kemudian 1000 mg per kilogram dan 1500 mg per kilogram pakan masing-masing dilarutkan ke dalam alkohol 70% sebanyak 30 mili. Makanan yang berupa pelet halus tersebut disemprot dengan larutan aromatase inhibitor, lalu diaduk hingga rata dan diangin-anginkan sehingga kering. Penelitian ini menggunakan rancangan acak RAL yang terdiri dari 4 perlakuan dengan 3 kali ulangan, di mana perlakuan yang diberikan adalah perbedaan pemberian dosis aromatase inhibitor melalui pakan selama 5 hari pada saat larva nila berumur 9 hari setelah menetas. Kemudian perlakuan selengkapnya adalah sebagai berikut. Perlakuan pertama dengan dosis aromatase inhibitor sebanyak 0 mg per kilogram pakan.
Kemudian perlakuan selanjutnya dengan dosis aromatase inhibitor sebanyak 500 gram 500 mg per kilo pakan. Kemudian perlakuan ketiga yaitu dengan perlakuan dengan dosis aromatase inhibitor sebanyak 1000 mg per kilo pakan. Kemudian perlakuan terakhir dengan dosis aromatase inhibitor sebanyak 1500 mg per kilo pakan. Kemudian parameter yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari presentasi rasio kelamin dan tingkat kelangsungan hidup ikan. Untuk presentasi rasio kelamin digunakan pengamatan jaringan gonad ikan untuk menentukan jumlah jantan dan betina dengan menggunakan metode pewarna eosin dan histologi. Metode pewarnaan eosin dengan cara gonad diambil dengan cara membedah perut ikan, kemudian gonad diletakkan di bawah terletak di bawah ginjal atau di atas gelembung renang. Setelah diambil gonad diletakkan di atas gelas objek dan diberi larutan eosin sebanyak 1 tetes. Kemudian preparat ditutup dengan kaca penutup dan diamati sebanyak di bawah mikroskop dengan pembesaran 200 kali. Kemudian yaitu metode histologi, tahapan pembuatan parameter histologi gonad dengan metode pewarnaan hematoxylin eosin yang meliputi fiksasi, hidrasi, clearing, embreeding, blocking, dan pemotongan dan pewarnaan. Kemudian masuk ke hasil nilai tingkat kelangsungan hidup ikan setelah perlakuan rata-rata berkisar 99,60% sampai dengan 100%. Sedangkan nilai tingkat kelangsungan hidup setelah pemeliharaan rata-rata berkisar antara 71 sampai 82,33%. Kemudian larva ikan nila merah ini diberi perlakuan pada penelitian ini adalah larva yang berumur 9 tahun hingga 13 hari setelah penetesan. Yang menurut Susanti 2003 merupakan periode waktu paling sensitif untuk maskulinisasi ikan nila merah. Keberhasilan berupa perubahan jenis kelamin juga dipengaruhi oleh jenis dan dosis hormon yang digunakan, metode pemberian, lama perlakuan, dan jenis ikan. Kemudian secara umum aromatase inhibitor menghambat aromatase melalui 2 cara, yaitu dengan menghambat proses transkripsi dari gen-gen aromatase sehingga mRNA tidak berbentuk dan berbagai konsekuensinya enzim aromatase tidak ada, atau melalui cara bersaing dengan substrat alami sehingga aktivitas aromatase tidak berjalan. Kemudian aromatase inhibitor bekerja dengan jalan menghambat kerja aromatase dalam sintesis protein, sehingga dapat memacu terjadinya pengarahan kelamin ikan menjadi jantan. Dalam periode waktu pemberian aromatase inhibitor yang sama yaitu 9 sampai 3 hari setelah penetasan ada peningkatan presentasi rata-rata kelamin jantan pada dosis sebesar 5 sampai 7% apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu di mana pemberian pakan yang mengandung aromatase inhibitor dilakukan pada suhu 33 derajat Celcius, seperti dikatakan Bermudin 2005. Hal ini berarti penambahan suhu pada pemberian aromatase inhibitor dalam bentuk cek reversal dan menjadi kurang efektif karena peningkatan suhu diduga dapat mempengaruhi struktur aromatase inhibitor sehingga mempengaruhi
aromatase untuk menghambat kerja enzim aromatase dalam tubuh. Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh menunjukkan bahwa penggunaan aromatase inhibitor yang diberikan pada larva tidak memberikan pengaruh apapun terhadap kelangsungan hidup ikan. Tingkat kelangsungan hidup ikan nila merah selama pemeliharaan cukup tinggi, yaitu rata-rata setelah pelakon rata-rata bersekitar 99,67% sampai dengan 100%. Tingkat kelangsungan hidup setelah pemeliharaan rata-rata berkisar antara 71% sampai dengan 82,33%. Dalam penelitian ini, dosis yang paling efektif untuk jadi kesimpulannya, dosis yang paling efektif untuk menghasilkan persentase jantan adalah dosis 1.500 mg per kilo pakan. Karena mampu menghasilkan presentasi rata-rata kelamin jantan sehingga jantan tertinggi yaitu 78,62 yaitu 78,63%. Interaksi sebesar 17,02% dan betina 4,36% pada dosis 1.500 gram kilo pakan ini, walaupun belum mampu menghasilkan jantan 100%, akan tetapi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ikan karena dengan meningkatkan presentasi jantan dan berkurangnya presentasi betina hingga 4,36%, sehingga pemijahan liar yang menyebabkan pertumbuhan tidak optimal dapat dikurangi dan akhirnya bisa meningkatkan produksi dan ukuran individu ikan itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya untuk mereview jurnal tentang ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.